Para asesor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ika Murti Kristiani, dosen program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Pada saat ini izinkan saya untuk mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran. Berikut ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Industri UAJY, yaitu Matematika 2 dengan kode TIND 08203. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang termasuk dalam kelompok mata kuliah Mathematics and Basic Science. Mata kuliah ini mencakup konsep integral, integral tentu dan tak tentu, teknik integral, integral fungsi rasional, integral tak wajar, integral rangkap, luas daerah bidang kurva, panjang busur bidang kurva, luas permukaan bidang putar, volume bidang putar, dan persamaan diferensial. Mata kuliah Matematika 2 mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada poin A, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan, sehingga mampu merancang komponen dan proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam batasan-batasan yang realistis. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada Matematika 2 adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan teknik integral untuk menyelesaikan masalah integral tentu dan tak tentu. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan konsep integral untuk menghitung luas daerah bidang kurva, panjang busur bidang kurva, luas permukaan bidang putar, dan volume bidang putar. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep integral untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Selanjutnya, berdasarkan CPL dan CPMK yang telah dijabarkan, maka materi mata kuliah Matematika 2 meliputi yang pertama, definisi integral, integral tak tentu dan integral tentu, yang kedua, integral fungsi eksponen dan fungsi logaritma, yang ketiga, integral fungsi trigonometri, yang keempat adalah integral substitusi, yang kelima, integral parsial, 6. Integral fungsi rasional, 7. Integral tak wajar, 8. Integral rangkap 2, 9. Luas bidang datar, 10. Panjang busur bidang kurva, 11. Luas permukaan benda putar, ke-12 adalah volume benda putar, 13. Persamaan diferensial biasa, 14. Persamaan diferensial eksak. Materi ini akan disampaikan pada 14 kali pertemuan perkuliahan baik secara luring ataupun daring. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah Matematika 2 adalah yang pertama kalkulus, ini dari Farberg dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua ada kalkulus early transcendental single variable dari Anton dan kawan-kawan. Dan yang ketiga adalah Diktat Matematika 2 Program Studi Teknik Industri UAJY. Berikut merupakan sistem pembelajaran mata kuliah Matematika 2 dan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring maupun daring atau sering disebut dengan blended learning dengan menggunakan yang pertama ada platform e-learning resmi dari UAJY yang sering disebut dengan LMS, Learning Management System, dan ini adalah tangkapan layar dari penggunaan LMS pada mata kuliah Matematika 2. Penyampaian silabus, RPS, buku, informasi, dan bahan ajar Matematika 2 baik dalam bentuk file PDF ataupun video pembelajaran saya unggah pada platform ini. Dan bentuk penugasan berupa tugas baik kelompok ataupun individu, dan kuis serta penilaian dengan rubrik dan pemberian feedback kepada mahasiswa sudah menggunakan LMS ini. Selanjutnya, Microsoft Teams saya gunakan untuk memberikan informasi serta untuk melaksanakan kuliah secara daring. Mahasiswa dengan akun student yang diberikan oleh UAJY dapat bergabung pada meeting schedule di kelas yang telah dibuat oleh dosen.
Berikut adalah salah satu e-learning yang mendukung kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Matematika 2, yaitu Wiley Plus. UAJY telah bekerja sama dengan Wiley untuk menyediakan sumber belajar baik e-book ataupun platform dari Wiley Plus yang dapat saya gunakan dalam pemberian tugas ataupun latihan soal. Platform dari Wiley Plus ini mudah untuk diakses karena sudah diintegrasikan dengan LMS yang ada di UAJY. Selain yang telah saya jelaskan, saya juga menggunakan Kahoot dalam proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman mahasiswa pada suatu materi tertentu. Dari fitur report yang ada di Kahoot, dosen dapat melihat persentase jawaban yang betul dari setiap mahasiswa. Terkait metode pembelajaran mata kuliah Matematika 2, saya menggunakan Student-Centered Learning, kemudian Problem-Based Learning, Collaborative Learning, Self-Directed Learning, dan diskusi kelompok. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang bervariasi, mulai dari diskusi kelompok, mengerjakan latihan soal, ataupun presentasi hasil pekerjaan mereka. Sistem penilaian dari mata kuliah Matematika 2 jika dikelompokkan dalam komponen penilaian adalah UTS 30%, tugas 20%, kuis 20%, dan UAS 30%. Namun, karena teknik industri sudah menerapkan pembelajaran berbasis outcome atau OBE, maka bobot CPMK-nya adalah CPMK 1 50%, CPMK 2 35%, dan CPMK 3 15%. Berikut tangkapan layar tentang beberapa materi dan penugasan pada mata kuliah Matematika 2 melalui platform LMS. Kemudian ada Wiley Plus yang telah saya jelaskan sebelumnya untuk mendukung proses pembelajaran. Saya juga menyediakan video pembelajaran Matematika 2 yang sudah saya unggah di YouTube. Kemudian link video tersebut saya bagikan di e-learning UAJY sehingga mahasiswa dapat mengakses secara mandiri dengan harapan mereka bisa lebih memahami tentang materi Matematika 2. Terkait dengan penilaian, saya menggunakan rubrik penilaian tugas yang jelas dan terstruktur dan sudah saya masukkan di e-learning UAJY, sehingga mahasiswa bisa mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan dinilai dalam suatu tugas. Demikian juga untuk kuis, mahasiswa akan mendapat feedback terkait nilai. Keterbukaan dari penilaian ini serta umpan balik yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dari mahasiswa. Untuk berikutnya, saya akan menampilkan cuplikan perkuliahan Matematika 2 yang dilaksanakan secara daring. Selamat sore, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih responnya. Di pertemuan 15, kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial eksak. Kemudian, nanti saya akan menjelaskan contoh penyelesaiannya dan mengingatkan kembali basic awal, kemampuan awal yang harus kalian ingat kembali agar bisa menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Kemudian, nanti setelah saya menjelaskan contoh gitu, kalian akan saya minta seperti biasa mengerjakan latihan soalnya. Tidak ada penugasan karena memang seperti RPS yang saya berikan untuk minggu ke-15 itu tidak ada penugasan. Penugasannya di minggu ke-14. Baik, kita mulai. Persamaan diferensial eksak itu adalah persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas. Ini itu adalah bentuk umum soalnya. Kemudian, kalau misalnya kita punya bentuk umum soal mx, y dx ditambah n, x, y dy sama dengan 0, bagaimana kita menyelesaikannya? Maka, kita harus membedakan apakah persamaan ini eksak atau bukan dengan cara kita menggunakan do m per do y dan do n per do x. Kita harus mencari turunan parsial m terhadap y dan mencari turunan parsial n terhadap x. Apabila memenuhi syarat bahwa turunan parsial do m per do y
sama dengan do n per do x, maka kita sebut persamaan itu adalah persamaan diferensial eksak. Kalau PD eksak, itu kan kita butuh yang namanya do n per do y, do n per do x. Nah, materi ini itu adalah materi yang telah kalian pelajari di Matematika 1. Namanya adalah turunan parsial. Misal saya punya fx, y, di sini 2x kuadrat y pangkat 3 misalnya, plus 4x gitu. Nah, dari persamaan ini apabila saya mau cari turunannya terhadap x dulu, simbolnya do f per do x. Jadi bukan pakai d lagi karena di sini ada dua variabel gitu ya. Ini artinya adalah kita mau menurunkan f itu terhadap x, di mana nanti y-nya itu dianggap sebagai konstanta. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita anggap y-nya sebagai konstanta, maka kita harus melihat dulu ada berapa suku dalam fungsi ini. Coba. 2, Bu. Oh iya, betul. Sip, ada 2 suku. Jadi, itu juga harus kalian pahami ya, 2 suku itu terpisahkan sama plus. Yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini sudah beda sukunya. Otomatis kita harus menurunkan satu persatu, mulai dari suku yang pertama dulu. Di sini saya akan melihat apakah ada huruf X pada suku pertama. Di sini ada huruf X, maka ini kita mau turunkan ya. Pangkatnya dulu kali ke depan, ini kali ke depan sini, menjadi 4X. Pangkatnya jadi berapa? Ya 2 dikurangi 1, berarti tinggal 1. Nggak usah ditulis 1, nggak apa-apa. Jadi langsung 4X. Nah, Y-nya ini gimana? Karena Y-nya ini dalam satu suku yang ada X ya, maka kita tulis ulang karena itu kita anggap sebagai konstanta. Suku yang kedua ada X-nya nggak? Ternyata ada juga. Maka kita turunkan lagi. 4X apabila kita turunkan, itu hasilnya adalah 4. Kita turunkan do F ini, kita turunkan terhadap Y. Jadi F-nya kita turunkan terhadap Y. Nah, mirip dengan yang atas, sekarang kita mau menurunkan F ini terhadap Y dan X-nya dianggap sebagai konstanta. Nah, suku yang pertama itu ada huruf Y-nya, Y pangkat 3 kan. Nah, pangkatnya 3 ini saya kalikan ke depan sini. Hasilnya itu adalah 6. Kemudian X-nya bagaimana? Ya tetap kita tulis ulang saja, karena dia kan dalam satu suku nempel ya sama si Y-nya. Kemudian ini Y-nya itu menjadi pangkat 2. Dan di sini ada plus. Sekarang, 4X. 4X itu kalau kita turunkan hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada Y-nya. Jadi 0. Nggak ada huruf Y-nya berarti 0 gitu. Nah, otomatis ini hasilnya itu hanya 6X kuadrat Y kuadrat saja. Nah, ini sebagai apersepsi ya. Kalian harus punya kemampuan awal untuk mencari turunan parsial terhadap X dan Y. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, terima kasih sudah direspon. Nah, sekarang saya masuk ke metode dalam mencari solusi PD eksak. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu langkah dalam pembuktian PD eksak. Kalau misalnya do M per do Y-nya sama dengan do N per do X, maka itu nanti PD eksak. Itu langkah 1. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mencari Fxy. Jadi Fxy ini integral M X Y dx ditambah Fy. Tidak ada plus C di sini, tapi munculnya adalah Fy. Untuk yang ketiga, langkah 3, ini adalah do F per do Y. F yang ada di sini itu sebenarnya adalah penghitungan dari yang step 2. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Nah, langkah 4 ini kita akan memakai hasil dari langkah yang ketiga disama dengankan dengan X. Jadi ini rumus yang akan kita pakai. Kita sama dengankan hasil yang ketiga dengan N. Setelah itu, nanti akan diperoleh yang namanya Fy. Dalam mencari solusi umum ini, nanti rumusnya itu yang kita pakai adalah Fx, Y sama dengan C. Kalian harus mengkombinasikan dari langkah 2 dan 4. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah punya contoh.
Apabila, saya dalam menjelaskan itu kurang jelas atau misalnya ada pertanyaan, boleh raise hand atau langsung di-unmute ya. Untuk menyelesaikan soal persamaan diferensial, itu ada 5 langkah penyelesaiannya. Yang pertama, langkah 1, pembuktian PD eksak. Kita analisis dulu, oh di depan X itu kalau berdasarkan, yang telah kita pelajari barusan tadi, M-nya, MX, Y, sedangkan yang di depan DY-nya itu adalah NX, Y, gitu ya. Akan saya tuliskan di sini, kalau misalnya kita punya M-nya itu sama dengan 2XY ditambah dengan X kuadrat, maka kita bisa mencari do M per do Y-nya. Ingat, kita mau turunkan terhadap Y. X-nya dianggap sebagai konstanta. Di sini ada 2 suku lagi karena dia sudah terpisahkan plus. Yang depan 2XY, muncul Y di sini. Berarti akan saya turunkan. Untuk 2X-nya kita tulis ulang saja. Y kalau kita turunkan itu adalah 1. Kemudian ada plus nih. Suku yang kedua itu tidak ada Y-nya sama sekali. Berarti dia dianggap sebagai konstanta kan? Kalau konstanta kita turunkan berarti hasilnya adalah 0. Maka hasil turunannya ini adalah 2X saja. Selanjutnya N X Y-nya itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Kita bisa mencari do N per do X-nya. Kita turunkan terhadap X. Ini X ya. Nah, ini ada 2 suku juga karena sudah terpisahkan plus. Depan ada X-nya, belakang tidak ada X-nya. Berarti yang kita turunkan yang depan dulu, X kuadrat kalau kita turunkan terhadap X, itu hasilnya adalah 2X. Dan yang belakang itu tidak ada X-nya. Ini dianggap sebagai konstanta semuanya, itu suku kedua tuh, yaitu turunannya adalah 0. Jadi ini hasilnya adalah 2X. Bisa kita lihat di sini, ini 2X, yang ini juga 2X. Maka kesimpulannya, nah dari sini, karena do M per do Y itu sama dengan do N per do X, kita simpulkan bahwa PD tersebut merupakan PD eksak. Ini langkah 1. Untuk langkah yang kedua ini, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kalian itu harus mencari fxy, yaitu menggunakan rumus fxy sama dengan integral, tapi kita mau integralkan terhadap x. Apa yang kita integralkan? Yaitu fungsi m-nya dulu, dx, ditambah dengan fy. Oke, kita mau menggunakan rumus ini, maka kita akan memperoleh integral 2xy plus x kuadrat. Bentar, saya kasih note dulu ya. Langkah yang pertama tadi, kalian menurunkan. Jadi ini turunan. Turunannya ada 2. Yang pertama diturunkan terhadap Y, yang kedua itu diturunkan terhadap X. Nah, langkah yang kedua, di sini kan ada simbol integral nih. Nanti berarti ini kita mengintegralkan. Ada 2 suku, tadi sudah saya bahas, dia sudah dipisahkan sama plus. Jadi ada 2 suku, mau kita integralkan satu persatu. Tapi diintegralkan terhadap X ya, dan Y-nya dianggap sebagai konstanta. Nah, sekarang suku yang pertama itu ada X-nya. Jadi ini ada angka 2 dan ada angka Y, huruf Y, kita tulis ulang. Nah, X-nya bagaimana? Kita integralkan. Pangkatnya tambah 1, ini juga per sama dengan pangkatnya. Ini suku pertama sudah kita integralkan. Lanjut ditambahkan dengan ini suku kedua, ada X kuadrat. Di sini muncul X, berarti kita mau integralkan menjadi X pangkat 3 per 3. Gitu, plus FY. Dan bisa kita sederhanakan, ini kita coret saja. Langkah kedua ini menghasilkan X kuadrat Y ditambah dengan X pangkat 3 per 3 ditambah FY. Dan akan saya kasih note bahwa langkah yang kedua ini kalian menggunakan integral. Integralnya itu terhadap X saja. Untuk langkah 3 ini, kita mau mencari turunan parsial yang F di langkah 2 itu terhadap Y.
Kita tulis di sini kalau misalnya do F per do Y yaitu sama dengan do per do Y dari yang di sini, atas ini ke sebelah sini. Akan saya tuliskan ini ada X kuadrat Y ditambah dengan X pangkat 3 per 3. Nah, kenapa kok F-nya itu tidak saya masukkan ke sini? Ingat tadi karena itu fungsinya dalam F semua, maka kita tidak menuliskan do, melainkan D. D per DY dari FY. Oke, lanjut. Kita mau apa ini? Oh, ada simbol do. Do itu adalah tentang turunan. Oh, berarti ini clue untuk yang ketiga, itu adalah tentang turunan. Diturunkan terhadap apa? Lihat di sini, terhadap Y. Berarti ini turunannya nanti terhadap Y. Clue untuk yang langkah 3. Kita mau turunkan, yuk kita turunkan. Berarti sama dengan, lihat suku pertamanya ada Y. Kita mau turunkan, ini X kuadratnya itu tetap, karena dia dalam satu suku yang ada Y-nya. Dan Y tadi ketika kita turunkan, itu hasilnya adalah 1. Ditambah dengan yang ini, tidak ada Y-nya sama sekali. Ini adalah konstanta karena tidak ada Y. Karena konstan, mau kita turunkan berarti ini adalah 0. Kemudian baru ditambah dengan D per DY dari FY. Nah, selanjutnya ini kita mau sederhanakan ya. Kalau X kuadrat dikali 1 itu kan ya X kuadrat aja. Plus 0 nggak usah ditulis. Langsung di sini D per DY FY. Seperti ini. Kalau sudah, baru masuk ke langkah yang keempat. FY-nya. Caranya bagaimana? Yaitu kita menggunakan informasi di awal tadi, do F per do Y itu sama dengan N, X, Y. Nah, sekarang do F per do Y-nya yang mana? Ya dari langkah 3 tadi. Ini kita tulis ulang di sebelah kiri gitu. Kalau N-nya itu dari soalnya. Ingat, N dari soalnya, M juga dari soalnya. Saya tuliskan yang di sebelah kiri itu hasil dari langkah 3 yaitu X kuadrat ditambah D per DY dari FY itu sama dengan, coba kita lihat dari soalnya ya, N-nya apa? Karena saya lupa. Nah, N-nya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ingat itu saja ya, DY-nya nggak usah ditulis ya, karena N itu yang di depan DY. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, sudah. Jadi ketika kita coret atau kita sederhanakan, ini X kuadratnya kan bisa hilang. Tinggal apa? Tinggal D per DY FY sama dengan Y kuadrat. Nah, sekarang tugas kalian adalah menghilangkan D per DY ini. D per DY itu kan turunan. Ketika kita mau menghilangkan turunan, maka kita harus mengintegralkan kedua sisinya. Kiri diintegralkan berarti kanan juga diintegralkan. Jadi ini diintegralkan. Nah, sekarang kalau misalnya di sini itu fungsinya dalam Y semua, maka di sini clue-nya itu berarti kalian harus integral terhadap Y saja. Nah, ini clue untuk yang nomor 4. Oke, kalau D per DY kita integralkan, maka hasilnya itu adalah F saja. Jadi D per DY-nya hilang. Sedangkan yang kanan ini pengintegralannya biasa. Pangkatnya ditambah 1. Yang awalnya kuadrat berarti ini menjadi pangkat 3 per 3. Ingat tidak perlu tambahkan plus C di sini karena itu masuknya adalah di langkah 5. Jadi langkah 4 ini sudah ketemu. FY-nya sudah selesai. Dan di sini langkah 5-nya solusi umum. Solusi umumnya itu berupa Fx, Y sama dengan C. Dan di sini untuk Fx, Y-nya itu adalah kombinasi dari langkah 2 dan 4. Nah, langkah 2-nya yang mana? Kita lihat nih. Langkah 2 tadi sudah saya kasih ini ya, warna pink ini. Jadi
Di sini kan muncul FY. FY-nya itu ada di langkah 4 tadi. Jadi FY yang ada di sini kita ganti dengan yang ada di langkah 4. Kita tulis dulu yang depan X kuadrat Y plus X pangkat 3/3. Di sini ya, X kuadrat Y tambah X pangkat 3/3 ditambah dengan yang langkah 4-nya. Nah, yang ini. Taruh di sini gitu ya. Yaitu yang Y pangkat 3/3. Kalau yang depan tadi kan saya stabiloping ya, ini biar kalian tahu. Ini asalnya dari mana? Dari yang langkah 2 gitu. Terus ada sama dengan C-nya. Ingat harus ada sama dengan C-nya. Kalau solusi khusus gimana? Nah, itu kalian sudah pelajari yang kemarin. Kita masukkan angkanya, X-nya berapa, Y-nya berapa, biar ketemu C, dan dikembalikan lagi ke solusi umum dengan C-nya diganti. Itu namanya solusi khusus. Itu untuk penyelesaian yang PD eksak. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, yang tertampil di sini itu latihan soalnya saja yang nomor 1. Ingat nomor 1 dulu aja, gitu. Saya beri waktu kurang lebih ya 5 sampai 10 menit ya. Kalau misalnya sudah ada yang, apa ini, memberikan jawaban dikirim di sini boleh, silahkan. Mungkin ada salah satu dari yang mengerjakan bersama ini untuk menjabarkan, mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan bersama. Ayo, siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Bu. Oh, oke, wait ya, wait, Darren. Darren berarti on cam. Nah, yuk, silahkan. Oke, ini yang pertama-tama mau cari M sama N-nya dulu. Untuk yang M itu bagian yang DX sama yang N itu bagian yang DY. Mhm. Yang langkah 1 itu kan MXY. Sesuaiin sama soal, lalu dicari turunannya. Didapat 2XY kurang 1. Sama turunan dari yang N juga. Dapat 2XY kurang 1 tambah nolnya bisa diabaikan. Nah, masuk langkah 2. Langkah 2 itu dicari integral dari M dan belakangnya ini ada tambah FY-nya. Itu tinggal dimasukin yang M ini. Di tempat hasil integralnya itu S kuadrat Y kuadrat per 2 dikurangi YX ditambah Oke, FY. betul. Nah, langkah 3 ini turunan dari hasil sebelumnya yang langkah 2. Yang belakangnya itu ada tambah D per DY FY. Nah, hasil turunannya didapat S kuadrat Y kurang X. Tambah yang belakangnya. Nah, yang langkah 4 itu turunan dari NXY yang dari soal pertama. Oh, yang bagian kiri ini hasil turunan dari yang langkah 3. Dimasukin D per D FY itu ya ada nih tambah ya, sama dengan yang soal N. Tuh, ya, ini kan ada yang sama S kuadrat Y sama minus X di kedua sisi, maka bisa dicoret. Maka didapat seperti berikut dan diintegrasikan kedua sisi untuk menghilangkan turunan dari FY-nya. Dapat Y kuadrat per 2. Oke. Nah, langkah 5 tinggal dimasukin Fxy sama dengan C. Yaitu yang ini S kuadrat Y kuadrat per 2 ini didapat dari langkah kedua. Dan ditambah FY-nya. FY-nya itu Y kuadrat per 2 sama dengan C. Oke, ya terima kasih Darren sudah mewakili kelompoknya untuk ini ya, memaparkan hasil. Apakah ada pertanyaan? Sementara cukup, Bu. Oh, oke. Saya mau mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian.
Sekian presentasi dari saya mengenai PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan, dan kerjasama dari para asesor.